وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Pengajian kita sering libur, jadi kalau ada tahlil di tetangga, saya ke tetangga berarti di sini libur. Nanti saya umumkan. Pokoknya seringnya halangannya adalah tahlil di tetangga, itu seringnya. Kita lanjutkan taklim kita. Sekarang halaman 35. 1, 2, 3. Baris ketiga dari bawah. Halaman 35 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya huwa, hampir ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa akhfa min, yang ujung. Huwa akhfa min dabi bin namlatis saudai. Huwa yaitu sirik khofi itu. Huwa akhfa. 1, 2, 3. Oh iya benar sana. Huwa akhfa ya. Huwa akhfa min dabi bin namlatis saudai. Huwa sirik khofi itu, akhfa lebih samar. Sirik yang tersembunyi itu lebih samar. Min dabi bin namlatis saudai, daripada berjalannya semut hitam. Fil lailati dzulma'i, di kegelapan malam. Alas sokhrotis sommai, di atas batu hitam. Jadi riya itu disebut dengan sirik khofi, sirik yang samar, sirik yang tersembunyi. Saking tersembunyinya, menurut penjelasan kitab ini, lebih samar daripada semut hitam yang sedang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Jadi kalau ada semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam, pasti orang nggak lihat. Artinya sangat samar, sangat tersembunyi. Itulah syirik khofi, itulah riya. Jadi amal soleh yang bercampur dengan riya itu seolah-olah ikhlas, padahal amalnya tidak diterima karena dia melakukan riya, yaitu pamer. Yang tahu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak tahu kita riya, tapi diri kita sendirilah yang tahu bahwa kita ini tujuannya riya. Maka orang yang riya akan menyesal, amal-amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma zakarun nazimu. Kemudian yang menazamkan kitab ini menyebutkan, idza kana musyahadatun nasi wal ibli sawaan, jika penyaksian manusia dan unta itu sama, yakunu madhun nasi lahu, maka pujian manusia kepadanya, wa zammuhum, dan celaan manusia kepadanya, sawaan, adalah sama, indahu, di sisinya. Jadi kalau dia memandang manusia dan unta itu sama, artinya ketika dilihat manusia dia beramal, dilihat unta dia beramal, dia pandang sama, maka pujian orang lain maupun hinaan orang lain itu sama bagi orang tersebut. Maka itulah orang yang ikhlas, orang yang memandang unta dan manusia itu sama dari segi memandang amalnya. Jadi dilihat oleh unta, dilihat oleh kambing,
ama dilihat oleh manusia, sama-sama dia beramal bagus, maka itulah orang yang ikhlas. Fala tughayyiru fala tughayyiruhu al mazammatu, maka tidak merubahnya celaan, maka celaan tidak merubahnya. Wala yusarrihul madhu wala yusarrihul madhu, pujian tidak menggembirakannya. Wala yusarrihu, dan tidak menggembirakannya al madhu, pujian. Jadi celaan tidak akan merubah amal orang itu, pujian tidak akan membuat gembira orang tersebut. Artinya dia biasa aja beramalnya, tetap dengan ikhlas. Li'anna man kana amaluhu lillahi, karena orang yang amalnya itu karena Allah, la yubali, tidak peduli. Sudah dibalik, la yubali, tidak peduli, bil madhi, dengan dipuji, wala, dan tidak peduli, bizammi, dengan dicela. Jadi wala itu maksudnya wala yubali, jadi itu yubalinya dihilangkan, dan tidak dengan dicela, maksudnya tidak peduli dengan dicela. Jadi orang yang amalnya ikhlas, tidak peduli dia mendapatkan pujian maupun celaan, dia tetap beramal dengan ikhlas, beramalnya dengan baik. Wala yakhsha, dan tidak takut, fillahi, fillahi maksudnya fi sabilillahi, fillahi di dalam Allah, di dalam jalan Allah, zil ula, yang memiliki ketinggian, Allah yang memiliki ketinggian. Jadi kalau dia sudah berada di jalan Allah, dia tidak takut. Takut apa? Laumatala imin, celaan orang yang mencela. Jadi dia tidak takut dicela oleh orang lain, dipandang buruk oleh orang lain, selama dia masih berada di jalan Allah, dia tidak peduli celaan orang yang mencela. Li'annahu, karena sesungguhnya dia yaro, memandang, anna kalamahum, bahwa perkataan mereka, perkataan manusia itu rihun, angin. Jadi perkataan manusia itu seperti angin, yakhruju, yang keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wayazulu, dan akan hilang, wayazulu, dan akan hilang. Jadi dia yakin bahwa perkataan manusia itu seperti angin, nanti juga hilang. Angin yang keluar dari mulut-mulut mereka, dan angin itu nantinya akan hilang. Berarti dia tidak takut dicela oleh manusia selama dia di jalan Allah. Dia sholat dengan baik, dia selalu berjamaah, misalkan dia selalu baca Quran. Orang memandang, wah dia riya, urusan lain, dia yang penting saya tetap ikhlas. Dia sholawat di masjid, sholawatnya lagunya merdu, kemudian orang mencela, wah dia itu riya. Nah itu dia udah terserah, tidak takut dicela oleh orang lain, tidak takut dipuji maupun dicela oleh orang yang mencela. Itu titik al-i'rab. Al-i'rab tidak kita bahas. Tunggu sebentar, ada tamu, nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab tidak kita bahas. Kenapa al-i'rab enggak kita bahas? Kita langsung saja ke, al-i'rabnya panjang ini, kita sampai ke syair. Jadi kita langsung ke syair. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwa riya usabah lala. Sudah ketemu syairnya? Yaitu yang akan kita bahas. Jadi syair berikutnya ini segini panjangnya al-i'rab. Ya, i'rab tentang syair yang kemarin. Nah, setiap i'rab enggak kita bahas. Jadi kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwa riya usabah lala. Amalun, amal, li ajlin nasi, karena tujuan manusia, syirkun adalah kemusyrikan. Nah ini lebih gawat lagi. Nah, jadi amal karena tujuannya manusia itu kemusyrikan. Mengapa disebut kemusyrikan? Karena dia sholat karena Allah,
lalu ingin dinilai baik oleh manusia karena manusia juga. Nah, itu berarti menduakan Allah, maka itu disebut kemusyrikan. Ya, syiriknya Maksudnya gimana Ustaz tadi? kan dia sholat Iya, karena Allah, karena Allah. lalu karena orang lain juga, Oh. ingin dipuji oleh orang lain juga, berarti dia karena dua tujuan, karena Allah dan karena orang lain, maka itu namanya kemusyrikan, menyekutukan Allah. Nah, itulah orang riya, begitu. Nah, jadi di sini lebih ditekankan lagi, riya itu harus dihilangkan karena amal karena manusia itu kemusyrikan. Nah, riya itu kemusyrikan. Kadang suka Iya. lagi sholat nih, kadang suka timbul gitu Ustaz ya. Iya. Datang gitu. Iya. Tapi kita tendang dihilangkan Iya. gitu Ustaz. Iya. Suka ada tiba-tiba gitu Ustaz. Ya, jadi amal karena manusia itu kemusyrikan, berarti ini lebih benar-benar harus dihindari lagi. Selanjutnya, tarkuhu, meninggalkan amal, linnasi, karena manusia, zalika, hal itu, huwa, adalah riya'u, riya, sabah lala, sia-sia amalnya. Jadi, nah, meninggalkan amal karena manusia itulah riya, sabah lala, akan sia-sialah amalnya, sia-sialah orang tersebut, amal orang tersebut. Jadi misalkan ada orang yang saya males ke masjid, takut riya, nah itu riya, meninggalkan amal. Saya baca Quran, saya nggak enak baca Quran, takut riya, takut dinilai riya, jadi meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Nah, lebih parah lagi. Jadi iya. Padahal hatinya sebenarnya nggak riya ya Ustaz ya, karena takut riya gitu kan? Iya, karena takut riya, maka itulah riya. Nah, maka dengan kata lain, meninggalkan amal karena takut riya nggak boleh, karena itu dosa juga. Jadi dia kesia-siaan, melakukan kesia-siaan. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah, beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini perkataan ulama yang lebih dalam lagi, yang benar-benar riya itu harus dijauhi. Ya, kemarin kan riya itu syirik. Sekarang ini benar-benar meninggalkan riya itu kan syirik kecil. Nah, jadi meninggalkan amal karena takut manusia itu sudah riya. Jadi nggak boleh meninggalkan amal meskipun takut riya. Dia harus berlindung kepada Allah, menghilangkan riya, bukan meninggalkan amal. Begitu tujuannya. Tujuan bait ini adalah orang yang takut riya tidak boleh meninggalkan amal, tetapi dia harus beramal lalu berlindung kepada Allah, jangan sampai riya. Ya, saya ulang lagi. Amalun li ajlin nasi, amal karena tujuan manusia, syirkun adalah kemusyrikan, tarkuhu, meninggalkan amal, linnasi, karena manusia, zalika, yang demikian itu, huwa, adalah arya'u, riya, sabah lala, sia-sialah amalnya. Selanjutnya, lama tatkala, bayana musannif, pengarang kitab, menjelaskan. Musannif itu pengarang kitab. Lama tatkala, bayana, musannif menjelaskan, anna riya, bahwa riya, minal muhlikati, termasuk hal-hal yang merusak amal soleh. Jadi riya itu termasuk al-muhlikat, yang merusak amal soleh. Wakana, dan ada, minan nasi, di antara manusia, man, orang, yatruku, yang meninggalkan, al-amala, amalan, khaufan, karena takut riya, karena takut, min ayyakuna, dari dia itu akan melakukan muraiyan, riya. Kan dijelaskan pengarang kitab, riya itu termasuk amal yang akan merusak amal-amal soleh. Lalu kalau gitu saya tinggalin amal karena takut riya, maka dijelaskan meninggalkan amal karena manusia itu riya, berbuat riya itu syirik. Nah, begitu. Artinya jangan sampai meninggalkan amal karena takut riya. Berarti nggak boleh meninggalkan amal juga. Nah, orang riya itu dia punya penyakit hati. Iya, penyakit yang harus riyanya dihilangkan, amalnya tetap dijalankan. Begitu. Nggak ada pilihan lain. Meninggalkan amal, dia
melakukan kesia-siaan, melakukan kekosongan amal, berarti dia akan rugi, sabahlala, sia-sia. Asyara, maka menunjukkan, maka musannif menunjukkan, ila zammihi, tentang tercelaknya meninggalkan amal. Jadi ila zammihi, tentang tercelaknya meninggalkan amal. Jadi ketika musannif sudah menjelaskan riya itu begini, lalu ada orang yang berkata saya nggak jadi beramal karena takut riya, maka musannif menjelaskan tentang tercelaknya orang yang meninggalkan amal. Jadi meninggalkan amal juga tercela, riya juga tercela. Jadi pilihannya adalah beramal, berusaha menghindari riya, jadi berlindung kepada Allah. Kalau riyanya masih ada, tetaplah beramal dan tetaplah berlindung kepada Allah dari riya, nanti insya Allah dihilangkan riyanya. Biqaulihi, dengan perkataannya syair tersebut, amalun li ajlin nasi, amalun li ajlin nasi ila akhirihi, sampai akhir syair. Yakni, yaitu, yang dimaksud syair ini adalah annal amala, bahwa amal, li ajlin nasi, karena tujuan manusia, syirkun, adalah kemusyrikan. Jadi makna syair ini adalah kita tidak boleh beramal tujuannya manusia, karena itu adalah syirik, yaitu menduakan Allah. Kita tujuan manusia, tujuan Allah juga, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Jadi itu tidak boleh. Watarkuhu, dan meninggalkannya, meninggalkan amal, li ajlin nasi, karena tujuan manusia, huwa riya'u, adalah riya, maka itulah riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia, karena takut riya, itulah riya. Li'anna fihi, karena di dalamnya mengandung iltifatan, menoleh, ilal khalqi, kepada makhluk, kepada manusia, wa yajurruhu ilal batolati, dan yajurruhu, dan menariknya kepada kesia-siaan. Kalau meninggalkan amal berarti dia melakukan kesia-siaan, kekosongan amal. Wa tarkil khairati, dan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau seseorang meninggalkan amal berarti dia melakukan kesia-siaan, meninggalkan amal soleh. Saya mau sholat, takut riya, lalu nggak sholat. Nah ini bahaya. Baik sholat fardu lebih baik, sholat sunnah lebih-lebih sholat fardu. Saya mau baca Quran, takut riya, lalu nggak jadi baca Quran. Maka ini kesia-siaan, dan ini pun bahaya. Maka disebutkan itulah riya, karena manusia. Maka jangan sampai hal itu dilakukan. Meninggalkan amal meninggalkan amal itu salah. Nah itulah riya. Jadi kita jauhi meninggalkan amal. Saya mau ngaji, takut riya, akhirnya nggak ngaji. Nah itulah riya. Nah jadi tidak boleh meninggalkan amal. Nah ini sebetulnya syair ini dijelaskan, haza, ini adalah ma'khuzun, diambil, min qaulil Fudaili radhiyallahu anhu, dari perkataan seorang bernama Fudail bin Iyad. Nama seorang ulama bernama Fudel yang muda, Fudail bin Iyad. Jadi ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, tarkul amali li ajlin nasi, tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena tujuan manusia itu riya. Wal amalu, dan beramal, li ajlin nasi, karena tujuan manusia, syirkun, itu adalah kemusyrikan. Jadi ini enggak semua ulama sependapat. Ini salah satu ulama ada yang berkata seperti ini. Ada yang tujuan perkataannya adalah orang kalau takut riya jangan ninggalin amal, tapi hilangkan riyanya. Kita bersedekah, jangan ninggalin sedekahnya, tapi hilangkan riyanya, sedekahnya tetap. Jadi kita baca Quran, sholawatan, takut riya, jangan tinggalkan sholawatannya, jangan tinggalkan baca Qurannya,
hilangkan, tinggalkan riaknya. Kalau tidak bisa, tetap dijalankan, lalu berlindung kepada Allah. Tetap berusaha meninggalkan riaknya, bukan meninggalkan amalnya. Nah, itu tujuan perkataan ini, yaitu perkataan Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi. Wal ikhlasu, ikhlas adalah ayyuafiyakallahu, Allah menganugerahkan kepadamu, ayyuafikallahu minhuma, Allah memelihara kamu dari keduanya. Apa itu keduanya? Allah menjaga kamu dari keduanya. Keduanya adalah beramal karena manusia. Yang kedua, meninggalkan amal karena manusia. Itulah ikhlas. Allah menjaga kamu dari keduanya. Ya, jadi itu yang ikhlas. Jadi dia tetap beramal, lalu tidak riya, tidak karena manusia. Qolal Imamul Ghazali, Imam Ghazali berkata, wa amma tarkut ta'ati, adapun meninggalkan ketaatan, khaufar riyai, karena takut riya, fala wajhalah, maka tidak ada jalan, baginya, maka itu bukan jalan keluar. Ya, jadi meninggalkan amal karena takut riya itu bukan jalan keluar, tetapi beramallah, lalu hilangkan riyanya. Jadi kata Imam Ghazali, meninggalkan amal lalu karena takut riya itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dia tetap beramal, riyanya dihilangkan. Selama belum menghilangkan, dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari sifat riya. Fala wajhalah, tidak ada jalan keluar. Itu bukanlah jalan keluar. Bal, tetapi yang bagi sebaiknya, ayya'mala, dia beramal, wa yukhliso, dia berusaha ikhlas, illa, ya segitu dulu. Jadi jalan keluarnya adalah tetap beramal dan berusaha untuk ikhlas. Illa, kecuali, idza kanal amalu, amal itu, fima yata'allaku, di dalam hal-hal yang berkaitan, bil khalqi, dengan makhluk, dengan manusia, kal qudoti, seperti menjadi hakim. Menjadi hakim boleh ditinggalkan. Mau riya mau enggak, saya enggak mampu nih, saya boleh ditinggalkan, tidak jadi masalah, karena amal ini berat, berkaitan dengan manusia. Ini boleh ditinggalkan. Wal amanati, menjaga amanah, diberi amanah, diberi jabatan, takut riya, ini berat, boleh ditinggalkan, karena enggak semua orang bisa menjaga amanah. Wal wa'zi, menjadi tukang nasihat, menjadi pendakwah. Jadi menjadi pendakwah boleh ditinggalkan. Artinya menjadi pendakwah itu juru dakwah yang kemana-mana. Kalau nasihatin biasa sama teman itu hal yang biasa, nggak jadi masalah. Jadi kecuali yang berkaitan dengan manusia boleh ditinggalkan, seperti menjadi hakim, seperti menjaga amanah, jadi pejabat, atau ada orang memberikan titipan amanah, lalu saya nggak mampu, kasih orang lain saja, barangkali mampu, kita tinggalkan, itu boleh. Nah, tapi kalau amal soleh seperti baca Quran itu ditinggalkan, itu rugi, nggak boleh. Ya, sebaiknya jangan. Wal wa'zi, pemberi nasihat, juru dakwah. Faiza alima, jika dia mengetahui, min nafsihi, dari hatinya, dari dirinya, annahu, bahwa dia, ba'dal khawdi, setelah menyelam, fihi, di dalam profesi itu, hakim, pejabat, pemberi nasihat, juru dakwah, la yamliku, tidak mampu mengendalikan, nafsahu, dirinya, bal yamilu, bahkan cenderung, ila dawa ilhawa, mengikuti bisikan hawa nafsu,
fayuh sebentar dulu di sini dulu. Fayajibu maka wajib alaihi bagi orang tersebut al-i'radu berpaling wal harobu dan lari. Kadzalika yang demikian itu fa'ala telah dilakukan jama'atun oleh sekelompok ulama minas salafi dari ulama salaf, dari ulama-ulama terdahulu. Ya ini